ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Noval Waris Mufid dari D44F akan menjelaskan cara menggunakan software Farmset. Yang pertama, kita buka dulu programnya. Lalu kita buka program yang sudah ada, yaitu FARM40 Drive. Open. Sini ada passwordnya, yaitu passwordnya 2. Lalu apply. Ya, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu device info. Kita bisa merubahnya. Yang pertama, main location sesuai dengan lokasi. Saya akan merubahnya di GI Sengkaleng. Lalu enter untuk melakukan perubahan. Kemudian supplication kita ganti penyulang nongko jajar. Enter. Lalu pada device name kita gunakan feeder nongko jajar. Application mode kita ganti feeder. Lalu jika melakukan koneksi dengan perangkat, kita bisa mengklik write current view to device. Karena kita tidak menggunakan perangkatnya, kita stop operation. Kemudian cara men-setting rasio city, yang pertama yaitu klik scaling. Di sini kita bisa mengubah city primary dan city secondary. Enter. Lalu kita bisa mengubah VT secondary juga. Kemudian untuk mengatur lainnya, kita bisa menggunakan yang ada di bawah sini. Kemudian connect klik stop operation karena tidak digunakan dalam perangkat. Kemudian kita bisa memonitoring harmonisa dengan mengklik menu current harmonisa. Nah, di sini tersedia harmonik 1, 2, dan 3. Pastikan terhubung online dengan perangkat jika menggunakan perangkat. Di sini akan tampil nilai harmonisa dalam persen. Di sini kita lihat nilainya masih 222 karena masih belum terhubung. Jika ini terhubung dengan perangkat, maka akan muncul grafik sesuai dengan pengukuran real time-nya. Di sini
ada beberapa macam harmonisa, yaitu harmonisa ganjil, genap, dan harmonisa ganjil kelipatan 3. Jika harmonisa ganjil, maka di sini akan muncul di angka 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Grafiknya akan muncul di angka yang ganjil. Kemudian jika harmonisa genap, maka akan muncul di angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan jika harmonisa ganjil kelipatan 3, maka yang muncul adalah 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15. Itulah tadi beberapa macam harmonisa. Kemudian cara memonitor fasor arus, yaitu kita bisa klik fasor diagram. Nah, di sini muncul fase current. Di sini masih menunjukkan angka 0 karena masih belum terhubung dengan perangkatnya. Jika terhubung dengan perangkatnya, maka fase 1, fase 2, fase 3 ini akan menghubungkan di angka-angka yang berikut ini. Semisal fase 1 menunjukkan ke 90, panahnya akan menuju ke 90. Begitu juga dengan fase 2 dan 3. Di sini sebelum melakukannya, pastikan terhubung online dengan perangkat. Tapi berhubung kita tidak menggunakan perangkat, maka kita gunakan secara offline. Di sini pada diagram ini akan tampil nilai real time pada pengukuran jika menggunakan dengan perangkat. Hasil diagram fase tersebut tergantung pada konfigurasi pasangan CT dan VT. Ya, itu tadi cara menggunakan atau memonitor fasor diagram. Kemudian setting overcurrent relay, kita bisa menggunakan overcurrent stage. Di sini ada overcurrent stage 1, 2, dan 3. Di sini terdapat nilai 50/1 merupakan kode proteksi dari OCR. Jika ingin mengaktifkan, maka centang enable, maka ini akan aktif. Atur nilai arus pada pickup setting. Sini kita bisa merubahnya. Di sini saya menggunakan DT. Kita setting IEC, lalu kita gunakan normally inverse di sini. Lalu atur inverse time sesuai masing-masing kebutuhan kapan OCR tersebut aktif. Anda bisa merubahnya di sini. Kemudian di sini ada 3 stage, yaitu 1, 2, 3. Stage 3 ini digunakan untuk arus gangguan yang besar dan harus bekerja secara cepat. Jika dibutuhkan, maka ya menggunakan overcurrent stage yang ketiga ini.
Jika ingin mengaktifkan, kita tinggal mencentang. Lalu untuk merubah data yang ada di sini, maka kita gunakan write current view to device. Untuk men-setting overcurrent stage 3 ini hampir sama dengan stage 1, 2. Stage 1 merupakan relay inverse. Untuk stage 2 ini merupakan relay definisi. Dan stage 3 ini merupakan relay instability. Kemudian setelah ini kita bisa melakukan setting protokol atau mengatur protokol komunikasi Modbus pada Modbus. Di sini kita gunakan IEC 60870 5103. Kita klik. Di sini kita bisa mengaktifkan dengan mencentangnya. Pilih IEC 60870 5103 data config untuk melihat datanya di sini. Kemudian kita juga bisa melihat data perharinya di sini dan data per bulannya di past 12 months. Jadi jika ini mengontrol data di hari 1 per harinya, di sini kita bisa melihat data dalam jangka waktu 12 bulan atau setiap bulan Januari, Februari, Maret akan terdata semua di sini. Data yang secara real time. Jadi jika terjadi gangguan pada hari tersebut atau pada bulan tersebut, kita bisa memonitor dari sini. Ya, demikian cara menggunakan software FarmSet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.